Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami sayangi dan cintai, yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi, anak-anak masih semangat belajar. Masih bertemu kembali dengan Pak Wan di channel YouTube Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, nanti anak-anak akan belajar bersama Pak Wan tentang Al-Quran Surat Atin. Pada anak sayangi, jangan lupa ya untuk di tombol subscribe-nya dan loncengnya, menikmati channel YouTube yang lainnya. Gitu guys, anak-anakku yang kami sayangi dan kami cintai, yang soleh dan soleha. Dalam pembelajaran Quran Surat Atin, anak-anakku nanti akan mempunyai tujuan. Setelah belajar, tujuan anak-anak nanti belajar Surat Atin itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama itu nanti ketika sudah belajar ini mampu membaca Quran Surat Atin. Kemudian yang kedua, anak nanti bisa mampu menghafalkan Quran Surat Atin. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak mampu menerjemahkan, mengartikan Quran Surat Atin. Tujuan yang ketiga. Tujuan yang terakhir, nanti siswa mampu menyebutkan kandungan Surat Atin. Itu nanti yang tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak. Semoga bermanfaat. Sebelum kita menuju ke materi yang asik kali ini, anak-anak doa sebelum belajar dulu ya. Kita harus berdoa dulu. Nah, bagaimana doanya sebelum belajar? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan berdoa semoga anak-anak semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita ke materi yang inti pada kesempatan kali ini. Apa inti yang pertama adalah bagaimanapun bacaan Surat Atin. Nah, ini ada bacaan, ada tulisan Quran Surat Atin, kemudian kita dengarkan, anak-anak mendengarkan dan mengamati satu persatu tulisan dari Quran Surat Atin dan mendengarkan bacaan Surat Atin. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demikian tadi, alhamdulillah, subhanallah, pembacaan Quran Surat Atin sudah dilakukan. Setelah anak-anak membaca Quran Surat Atin, nanti diharapkan dibaca dan insya Allah akan hafal. Harusnya dihafalkan ya. Jadi dengan dibaca insya Allah hafal. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya setelah membaca, anak-anak harus bisa mengartikan Quran Surat Atin. Bagaimana terjemahan Surat Atin? Nah, diawali dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama, demi buah tin dan zaitun. Watini wa zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin.
dan demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Dan yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Yang kedelapan terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, ini demikianlah terjemahan dari surat At-Tin. Semoga anak-anak bisa mengamalkan atau bisa menghafal dari terjemahan atau arti dari surat At-Tin itu sendiri, dua ayat ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya sekilas tentang Quran surat At-Tin, bahwa surat At-Tin itu merupakan surat yang ke-95. Jumlah ayatnya 8, termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Kemudian surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Kemudian At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat dalam ayat yang pertama dalam surat At-Tin, yang artinya buah tin. Ini sekilas tentang Quran surat At-Tin. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, makna yang terkandung di dalam surat At-Tin. Apa sih makna dalam surat yang terkandung dalam surat At-Tin? Nah, yang pertama, bahwa di situ menjelaskan tentang buah tin dan zaitun yang merupakan sebuah ungkapan atau yaitu kinayah tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Musa alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Kemudian yang kedua, Bukit Sinai. Apa Bukit Sinai? Bukit Sinai itu adalah gunung atau bukit tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa, atau di mana-mana namanya Jabal Musa atau Nabi Musa. Karena pada waktu itu Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia adalah makhluk yang paling baik dan sempurna bentuknya. Jadi Allah menciptakan kita itu dalam hal yang baik, dalam bentuk diberi hidung, mata, telinga, tangan, semuanya berfungsi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, manusia akan berubah jadi paling hina di hadapan Allah ketika tidak dapat mensyukuri nikmat. Kita diperintahkan Allah, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur kepada Allah, akan diberi nikmat. Dan apabila kufur atas nikmat Allah, akan diberikan azab. Inilah yang terakhir, bahwa hanya orang yang berimanlah yang akan tetap menjadi manusia yang sempurna, terhindar dari kehinaan. Nah, ini dari kandungan surat At-Tin. Anak-anak yang kami sayangi, kami cintai, dan yang soleh dan solehah. Yang selanjutnya, setelah kita belajar mulai dari awal membaca, mengartikan, menghafal, kemudian mengetahui maknanya, yang terakhir ini adalah refleksi dari anak-anak semuanya. Jadi anak harus ingat bahwa membaca dan menghafal Al-Quran itulah sangatlah mulia dan banyak keutamaannya. Jadi kehadapan Allah akan ditinggikan derajat. Kemudian yang kedua, tetap semangat dalam kondisi saat ini pandemi. Anak-anak dalam belajar, menghafal Quran At-Tin dan menghafal surat yang lain, itu harus benar-benar semangat, tidak pantang menyerah, semangat dan semangat dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, hafalkan surat At-Tin secara berulang-ulang, dengan sering dibaca berulang-ulang sampai benar-benar. Nah, demikianlah pembelajaran tentang Quran surat At-Tin. Semoga bermanfaat bagi anak semuanya. Semoga nanti kita kembali di channel YouTube yang akan datang, dan selalu belajar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bahwa
dalam melakukan banyak kesalahan. Kurang lebihnya kami mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa mendengarkan dan melihat channel YouTube ini sebagai media pembelajaran anak semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.